Pada hari ini, Senin tanggal 30 November, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mungkin di SD Negeri 1 Tinete, sekaligus pengambilan video pembelajaran. Terima kasih. Ya, anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah semuanya masih pada semangat. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini hadir semua atau tidak? Hadir. Ya, baik anak-anak, seperti biasanya ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama dulu dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Ya, terima kasih ya sudah memilih temannya berdoa. Nah, anak-anakku sekalian tentu pada tahu bahwa tujuan kita berdoa agar kita senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dalam mempelajari materi-materi kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, bagus sekali anak-anak, tepuk tangan dulu. Nah, ya, baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari materi tema 5 ekosistem pada subtema 3 keseimbangan ekosistem pada pembelajaran 6. Anak-anakku sekalian masih ingat kita tidak pembelajaran sebelumnya? Masih. Ya, tentang apa? Keberadaan ekosistem dan makhluk hidup dalam ekosistem. Iya. Nah, anak-anakku sekalian ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini dengan mengamati gambar anak menanam pohon, siswa mampu menyimpulkan sistem secara jelas. Berikutnya yaitu dengan mengamati teks bacaan, siswa mampu menyimpulkan pikiran utama dan informasi penting dari paragraf di dalam sebuah tabel yang telah disediakan secara tepat. Yang ketiga atau selanjutnya yaitu dengan mencermati beberapa gambar topeng, siswa mampu menyebutkan nama dan daerah asal topeng tersebut. Dan yang terakhir, dengan mengenal dan memahami berbagai karakter topeng, siswa mampu membuat topeng dari kertas secara kreatif dan rapi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ayo mengamati. Bisakah anak-anakku sekalian melihat gambar tersebut? Bisa. Ya, ada gambar apa? Pohon. Ya, apa yang dilakukan anak dalam gambar tersebut? Menanam. Menanam? Pohon. Iya, menanam pohon. Sekarang Ibu Guru mau bertanya, apakah anak-anakku sekalian pernah melakukan kegiatan tersebut? Pernah.
indah halaman. Yang lain apa lagi? Dapat menyerap polusi. Iya, dapat menyerap polusi. Yang lain? Mendekatkan diri dari alam. Mendekatkan diri dengan alam. Siapa lagi yang tahu? Menjaga populasi makhluk hidup. Iya, yang lainnya lagi? Menambah cadangan air tanah. Iya, menambah cadangan air tanah. Mencegah polusi air. Mencegah polusi air, bagus. Yang lainnya masih ada yang tahu? Mencegah banjir. Iya, nah baik sekali anak-anakku ya. Berarti kalian sudah paham tentang apa-apa atau kalian tadi sudah menyebutkan tentang tujuan dari atau manfaat dari menanam pohon. Selanjutnya anak-anak, ayo membaca. Nah, kalian akan membaca satu persatu di depan. Sekarang Ibu Guru meminta satu orang setiap paragraf. Paragraf 1, Maulana ya. Coba ke depan Maulana. Meraih kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali agar tetap berada dalam keseimbangan. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman kita Maulana ya. Jadi kalian tadi sudah membaca tentang paragraf 1. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, kegiatan apa saja yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Jadi silahkan dijawab. Kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aileen. Iya. Nah, anak-anak, selanjutnya di paragraf kedua, silakan Ainun. Meningkatkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan tidak merusak Nah, ya, tepuk tangan dulu untuk Ainun. Ya, anak-anak sekalian, baru saja kita membaca paragraf kedua. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, anak-anak sekalian, apa ada yang tahu upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk memulihkan keseimbangan ekosistem? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba Saleh. yaitu mengurangi penebangan hutan, Ya. mengurangi bahan kimia buatan. Iya, tepuk tangan dulu untuk Saleh. Ya, selanjutnya untuk paragraf ketiga, Muhammad Yusran. Tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga dan alat rumah tangga sekali pakai. Iya, tepuk tangan dulu untuk Yusran. Selanjutnya anak-anak, kegiatan apakah kalian tahu? Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat mengurangi pencemaran? Siapa yang bisa menjawab? Coba Alia. Iya, tidak membuang sampah sembarangan dan menanam pohon. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sudah lihat ini ada lembar kerja ya. Dan kalian akan menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. Ada berapa paragraf tadi? 3. Nah, kalian akan menentukan pikiran utama dari setiap paragraf. Kemudian menemukan informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Setelah kalian menentukan pikiran utama dan informasi penting, kalian akan membuat kesimpulan. Jadi setelah kalian kerjakan, kalian akan mempresentasikan satu persatu ke depan ya, satu kelompok, satu orang. Nah, silakan ini yang KPD-nya ya, dikerjakan. Beda dulu, Mbak. Ya, seperti itu ya, dikerjakan secara bersama-sama tugas kelompoknya ya. Iya, iya. Iya, iya, sudah bagus.
bagus ya. Seperti itu kalau kita kerja kelompok. Anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Jadi sekarang saatnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk yang pertama, Ibu Guru minta Tiga dulu yang duluan. Ya, silakan. Dibacakan ya hasil diskusinya. 1. Anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan. Manusia memiliki kemampuan dalam memanfaatkan alam yang dianugerahi kemampuan pikir. Manusia seharusnya mampu memanfaatkan alam tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, tepuk tangan nomor 3. Selanjutnya, Guru minta mempresentasikan hasil karyanya, yaitu kelompok 1. Silakan. Paragraf pertama, anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya penggunaan racun dan bom untuk menangkap ikan serta membuang limbah dan sampah sembarangan. Paragraf kedua, upaya manusia untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Di tingkat rumah tangga antara lain menanam pohon. Kesimpulan, manusia memiliki kemampuan dalam memanfaatkan alam demi kebutuhan hidupnya. Sayangnya banyak kegiatan demi Selanjutnya, kelompok 2. bahan kimia buatan untuk mengangkat ikan dan membuang sampah sembarangan. Sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan berpikir, manusia seharusnya mampu dimanfaatkan alam tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, tepuk tangan kelompok 2. Baiklah anak-anak sekalian, dari bacaan paragraf tadi, dari bacaan tentang usaha manusia dalam memelihara Ekosistem. ya, dalam pemeliharaan ekosistem. Sebagai manusia yang berpikir, seharusnya kita memanfaatkan alam tanpa merusak ya, tanpa merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem. Ya, anak-anakku sekalian, selanjutnya pembelajaran kita tentang macam-macam topeng. Sudah lihat gambarnya? Sudah. Pertama, anak-anakku sekalian, Yusran, topeng apa ini? Topeng Cirebon. Ya, yang kedua, Topeng Jakarta. selanjutnya Topeng Jawa. topeng Bali. Ya, jadi itulah macam-macam topeng. Nah, anak-anakku sekalian, ayo berkreasi membuat topeng dari kertas. Nah, anak-anakku sekalian pasti sudah tahu sebelum kita melaksanakan praktik atau berkreasi, terlebih dahulu yang dipersiapkan adalah alat dan bahannya. Jadi, alat dan bahan untuk membuat topeng dari kertas, yang pertama adalah apa? Kertas karton. Ya, menggunakan kertas karton, Orang apalagi bekas. kolam bekas, kemudian alat warna, gunting, cutter, dan stapler ya. Iya. Jadi itulah alat-alat yang digunakan untuk membuat topeng dari kertas. Ya. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita membuat topeng, kita harus tahu dulu langkah-langkah dalam membuat topeng. Yang pertama, kita akan membuat dulu berbentuk oval. Buatlah sketsa dasar berbentuk wajah, yaitu bentuk wajah dengan berbentuk oval pada sehelai kertas, kemudian pada sisinya diberi tanda garis titik 8 seperti gambar tersebut. Kemudian yang kedua, gunting sekeliling kertas sesuai garis yang telah dibuat. Digunting ya, lihat semua gambarnya? Ya. Kemudian yang ketiga, lipat dan tekuk kertas sketsa dasar wajah tersebut berbentuk oval, kemudian di stapler,
ditempel pada bentuk dasar topeng. Tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng. Dan selanjutnya yang terakhir, wajah topeng diberi warna sesuka hati. Kita gunakan cat air atau cat apa saja, bisa cat kayu ya, sesuai dengan yang ada saja ya. Ya, selanjutnya anak-anak, langsung saja kita praktek ya. Siap semua? Siap. Dengan bahan alatnya sudah ada? Sudah. Coba disiapkan alatnya. Ya, disiapkan. Ya. Ya. Ya, yang pertama kalian harus menggambar dulu. Ya. Ya, gambar. Hah? Ya, bisa diurus. Ya, gambar dulu. Urus semua. Baru kasih berapa garis? 8 titik, semuanya 8 ya. Nanti itu bentuknya digunting ya. 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 Seperti yang di atas ya, gambarnya itu gabung-gabungin lah. Jadi seperti yang ini anak-anak ya. Nah, gambar yang pertama ya, kalian akan membuat dulu seperti ini, yaitu sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas. Yang ini ya, yang ini. Ya, sudah? Ya, setelah itu kalian akan apa yang kalian lakukan, yaitu mengguntingnya. Ya, gunting ya, seperti ini. Nah, ya, gunting semua titiknya. Ya, ya, coba digunting. Ya. Kalau kamu bisa gunting-guntingnya iya, sudah berjalan. Iya, seperti itu. Oh, yang lain bisa gunting warnanya. Hah? Gunting kecil. Ya, begini. Hah? Mana tadi gunting? Kasih tak? Oh, nggak pakai. Coba ada guntingnya. Oh, guntingnya juga gabung ini. Gunting. Ya. Yang gunting ini. Bisa juga? Ya. Jadikan dulu gunting yang lain ya. Tadi gunting ini.
jadi sembarang. Mau beli di apa? Ya. Ya, selanjutnya kedua. Yus, silakan Yus. Ya, ini sudah bagus ya. Nah, jadi sudah sampai di sini yaitu bentuk apa namanya kasar topeng yang sudah selesai ditempeli apa nih? Nah, jadi seperti ini. Jadi tinggal sedikit lagi tahapnya ya. Tinggal diberikan lagi bentuk mata, alis, hidung dan mulut, ya. Ya, jadi sebentar lagi akan selesai. Kalian baru saja kalian telah membuat topeng dari kertas, yaitu mungkin hasilnya belum terlalu maksimal, tetapi nanti dikembangkan lagi di rumahnya, bisa ya? Bisa. Jadi anak-anakku sekalian, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi pada hari ini, Ibu Guru akan membagikan evaluasi. Jadi kalian mengerjakan ya evaluasinya, langsung dikerja ya, baru dikumpul. Jangan lupa ditulis namanya ya. Ya, langsung dikerjakan ya. Jadi ingredientsnya langsung disiram saja ya. Ya, langsung dikerja ya. Jadi hasil pekerjaan kalian itu Ibu Guru tahu, oh ini sudah kemampuannya seperti ini, atau sudah paham tentang materi pada hari ini. Ya, sudah menceritakan. Bagaimana anak-anak, sudah selesai evaluasinya? Sekarang dikumpul ya, dikumpul sama guru. Cepat kumpul ya. Duduk kembali, nak. Duduk kembali, gambarnya kami rapi ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang apa-apa saja yang dipelajari hari ini. Iya, tadi sudah tahu tentang cara membuat topeng dari bahan apa? Kertas. Dari bahan kertas. Dengan kertas apanya lagi digunakan? Kertas. Kemudian kalian juga tadi sudah mempelajari tentang apa? Iya, tentang keseimbangan ekosistem. Jadi banyak sekali kegiatan manusia memanfaatkan alam, tapi justru memanfaatkan alam itu, tetapi dia merusak alam. Jadi sebagai manusia yang berpikir, kita harus memanfaatkan alam tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Betul sekali. Jadi tadi ada macam-macam topeng juga